Al-Quran di surat Ahqaf Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ayat yang semacam ini juga ada di dalam Hamim Sajadah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Tapi di surat Ahqaf tidak pakai tatanazzalu alaihimul malaikah. Langsung saja la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang kalau sudah mengatakan la ilaha illallah sesudah itu istiqamah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, seumur hidup dia bebas dari ketakutan, bebas dari kebingungan. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Langsung firman Allah, kami beri kewajiban manusia. Wa wassaynal insan, kami wajibkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya hendaklah berbuat baik. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibumu menghamilkanmu ruwet dan payah. Ibumu melahirkanmu ruwet dan payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masanya ibumu mengandungmu, masanya ibumu menggendongmu, masa hamil dan masa menggendong terjumlah 30 syahra, 30 bulan. Sekurang-kurang hamil 6 bulan, sekurang-kurang masa menyusukan 2 tahun. 2 tahun tambah 6 bulan, 30 syahra. Ini batas Al-Quran masa hamil dan masa menyusukan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa hamil dan masa menyusukan terjumlah 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sampai bayi ini berumur tinggi, ketika sudah sampai umurnya 40 sana, 40 tahun umurnya si bayi, si bayi menadahkan tangan ke langit meminta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, beri peluang aku, auzi'ni an ashkura ni'mataka, untuk mensyukuri nikmat Engkau kepada diriku dan nikmat Engkau ya Allah kepada kedua orang tuaku. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Anak umur 40 tahun baru mengucapkan ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Beringat bahwa orang tuanya berjasa kepadanya. Baru umur 40 tahun, kalau kurang umur 40 tahun, manusia belum ingat kepada jasa orang tuanya. Karena kalau sudah umur 40 tahun sudah mengalami beranak 3 kali sekurangnya. Sudah beranak 2, sudah beranak 3. Baru dia tahu, saya tinggal di Jakarta. Lampu listrik, air listrik.
lampu listrik, air water leading. Anak satu, kepala saya sakit. Nyekolah karena SD 1 saja sakit kepala. Ngajar anak satu ngaji Quran saya sakit kepala. Orang tua saya dulu di desa, di gunung. Tidak pakai listrik, tidak pakai water leading. Anaknya 7, jadi orang semua. Jadi sarjana semua. Begini hebat ibu saya. Anak 7 bisa jadi sarjana. Anak saya 3 paling jadi bajingan, jadi orang Jakarta. Ibu saya kerjanya berat, bapak saya kerjanya berat. Baru semangat menghargai jasa orang tua ini. Kalau dia sendiri sudah tahu beratnya mendidik anak. Beratnya membesarkan anak. Maaf, saudara-saudara. Al-Quran membatasi harga orang tua baru diketahui anak kalau umurnya sudah 40. Kalau anak baru umur 20 tahun dia sendiri kawin belum, dia pandang orang tuanya itu sepele saja. Tapi kalau anak tadi sudah umur 40, sudah ngalami kawin, ngalami punya anak, beratnya membelanjai anak. Masukkan anak di TK, saya sekarang sudah pakai amplop. Apalagi masuk ke sekolah tinggi, amplopnya lebih tebal. Bapak saya, orang tua saya di desa, tidak ada listrik, tidak ada water leading. Anaknya 7 jadi orang semua, bisa jadi diajar dengan begini hebat orang tua saya. Ya Allah, ya Rabb, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nikmatmu ya Allah kepada kedua orang tua saya. Saya sekarang wakilnya untuk berterima kasih kepada Engkau ya Allah. Saya mensyukuri kurniamu kepada kedua orang tuaku. Tidak sampai di sana saja doanya. Auzi'ni an a'mala salihan tardah. Beri peluang saya dapat beramal saleh yang Engkau ridai ya Allah. Baru dia mendoa amal saleh sesudah ingat jasa orang tuanya kepadanya. Wa an a'mala salihan tardah. Sekarang doa terakhir. Wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, turunkan islah. Damai, damai, damai. Tuangkan damai ke dalam keluargaku. Tuangkan damai ke dalam keluargaku. Ya Allah, tidak ada artinya keluarga kalau dalam keluarga tidak ada perdamaian. Perkara sawah sebidang cekcok, perkara uang 1000 cekcok, perkara rumah seruang cekcok. Tapi kalau keluarga damai, seia sekata rukun damai, disinilah letaknya kurnia Allah. Damai, damai, damai berkeluarga. Yang tua mendatangi yang kecil mendatangi yang tua. Yang kekurangan ditolong. Yang beruang memberi kepada yang tidak punya. Ini. Waslih li fi dzurriyyati. Waslih li fi dzurriyyati. Turunkan damai ke dalam keluargaku ya Allah. Turunkan rasa cinta sayang ke dalam keluargaku ya Allah. Inilah doa. Anak yang sudah umur 40 tahun. Hatta idza balagha syuddahu wa balagha 40 sana. Sehingga anak itu apabila telah sampai umur 40. Dia bermohon, Rabbi auzi'ni. Oh Allah, beri peluang saya berterima kasih kepada Engkau ya Allah atas segala pertolonganmu kepadaku dan pertolonganmu kepada kedua orang tuaku.
Aslih li fi dzurriyyati. Tuangkan damai ke dalam keluargaku. Tuangkan damai ke dalam keluargaku. Aku dengan anak-anakku, anak dari kedua bapakku, juga anak-anaknya, itu seluruhnya keluargaku. Aslih li fi dzurriyyati. Turunkan damai ke dalam keluargaku. Dan pengakuan, inni tubtu ilaik. Kalau keluarga tidak bisa damai, boleh jadi saya yang salah. Saya yang tidak pandai sebagai kepala keluarga. Saya taubat kepada Engkau ya Allah, kalau saya yang salah. Inni tubtu ilaik wa inni tubtu ilaik. Saya taubat kepadamu ya Allah. Saya taubat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin. Dari sekarang saya berserah diri kepadamu, berserah diri kepadamu. Saudara-saudara, maaf. Saya mau cari titik penting dari pengajian ini. Orang Kuwait mengatakan Israel, Yahudi, sama dengan Nasrani, menyebarkan ke dalam Islam hubbud dunya, hubbud dunya, hubbud dunya. Islam membatasi cinta kepada dunia boleh, tapi jangan sampai berlebihan dari ukuran sayang ke dunia. Hubbud dunya, hubbud dunya. Kalau kamu berdagang, kalau kamu jual beli, kalau kamu ada perusahaan dan kamu menghargai peraturan Allah dalam perusahaan, menghormati halal haram, menghargai batas-batas hutang piutang, halalnya dunia tidak membawa hancurnya agamamu. Tapi kamu tahu, hubbud dunia, kalau sudah kepada batas pinggir, setan di sini bekerja. Kalau sudah di pinggir batas hubbud dunia, manusia korban pengaruh setan. Kamu jualan, mengeluarkan zakat sudah telat. Ini namanya kamu sudah diganggu setan. Kamu korupsi zakat. Kamu jualan, mengerti halal haram, hutang piutang. Uang orang lain tidak kamu balikkan pada waktunya. Namanya kamu sudah dipengaruhi setan. Kamu tidak saja lagi cinta dunia, tapi melebihi dari cinta sehingga kamu terjerumus ke dalam perayaan syaitan. Kamu di kantor, memegang kunci kas kantor. Kamu tahu kunci ini wakil negara. Uang yang di dalam kas ini punya negara. Kamu boleh menyayangi harta, tapi kamu tidak boleh memakai ini harta. Korupsi namanya. Itu perbuatan syaitan, korupsi. Kenapa kamu pakai uang negara? Selama hubbud dunia masih berjalan di garis yang halal, manusia selamat. Tapi kalau sudah sampai di batas, setan sudah bekerja, cilaka manusia. Maaf, saudara-saudara yang terhormat, yang terpokok untuk saya bicarakan ini belum sampai dibicarakan. Qararim makin, balik kepada qararim makin.
rahim seorang anak gadis, rahim seorang perempuan, dihargai Tuhan. Dihormati Tuhan. Sehingga rahim ini diberi nama qararim makin, qararim makin, qararim makin. Lima fungsi qararim makin. Satu, menempatkan air mani. Menempatkan air mani suami istri. Air putih bersih mani. Ketika suami istri bercampur, air mani laki-laki dan perempuan menjadi satu. Turunlah ini air mani ke dalam qararim makin. Satu, penempatan air mani di dalam rahim. Kedua, air mani itu dalam bahasa asli namanya nutfah. Nutfah, nutfah. Thumma khalaqna nutfata alaqah. Beberapa jam di dalam qararim makin, air putih yang berasal dari badan laki-laki dan perempuan ketika bersetubuh dirubah Tuhan menjadi alaqah. Warnanya berubah menjadi merah. Alaqah, darah, darah, darah. Nutfah menjadi alaqah. Beberapa jam alaqah dirubah Tuhan menjadi mudghah. Darah berubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging. Ini proses yang ketiga dari air mani menjadi alaqah. Dari alaqah menjadi mudghah. 3 proses. Dia sekarang menjadi daging. Proses keempat, beberapa jam air mani di dalam qararim makin, ja'alnal mudghata 'izama. Air yang sudah menjadi darah, darah menjadi daging. Daging ini dirubah Tuhan menjadi tulang. 'Izama, zat tulang. Ini yang keempat. Proses yang kelima, fakasawna al-'izama lahma. Tulang tadi disalut Tuhan dengan daging. Ini proses yang kelima. Pekerjaan qararim makin. Yang keenam, terjadilah firman Tuhan, "Tsumma ansha'na khalqan akhar." Sesudah tulang tadi disalut Tuhan dengan daging, dibalut Tuhan dengan daging, dijadikan Tuhanlah makhluk lain. Inilah dia permulaan janin, janin, janin. Terjadilah di sini bayi. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Maha suci Allah. Sebaik-baik pencipta. Sebaik-baik pencipta. Saudara, maaf. Si qararim makin, anak yang punya rahim ini sendiri tidak tahu proses ini. 6 tingkat kejadian bayi dalam rahimmu sampai menjadi janin.
Allah Maha Besar. Terjadi lagi hal yang sangat penting dan sangat penting. Setelah berlaku masa 4 kali 30 hari, 4 bulan, qararin makin di tempat di nutfah, Tuhan memanggil malaikat Jibril, ambil roh dari alam arwah. Jibril ke Lauh Mahfuz mengambil arwah. Nufikha fihi roh, dihembuskanlah roh ke dalam rahim. Qararin makin tadi, roh dihembuskan ke dalam rahim anak perempuan. Kemudian malaikat diperintah Allah untuk tulis sekali. 3 masalah dituliskan langsung. Tuliskan. Laki-laki, perempuan. Tuliskan rezekinya. Tuliskan umurnya. Dan tuliskan syaqi atau sa'id. Jadi orang surga atau jadi orang neraka. Takdir Allah ditetapkan waktu itu bagi janin sesudah roh dihembuskan ke dalam rohnya janin. Si yang punya qararin makin berasa di perutnya kok sudah nendang-nendang. Bayi yang dalam rahimnya tidak lagi bersifat tumbuh, tapi bersifat hidup. Dari mulai laki-laki bersetubuh dengan lelaki, perempuan, air mani jatuh ke dalam rahim. Air maninya itu tumbuh seperti kecambah, tapi tidak bernafas. Tapi sesudah 4 bulan, Allah menghembuskan roh ke dalam rahim. Ibunya berasa kaki anaknya sudah nendang-nendang. Oleh karena parunya sudah bergerak, jantungnya sudah bergerak, parunya sudah bernafas. Si bayi sekarang sudah dinamakan hidup. Tidak saja hidup, sudah dituliskan takdir. Akan berapa lama hidup, kaya atau miskin, jadi orang surga atau jadi orang neraka, segala takdir dituliskan. Wahai ibu yang mempunyai rahim, tahukah kamu proses dirimu? Kamu begini penting. 5 tingkat anak dalam rahimmu sampai dia bernafas. Tuhan mengatakan dirinya ahsanul khaliqin pada tingkat yang ke-5. Sesudah daging membalut tulang, tulang berubah menjadi janin, terjadilah di sini khalqun akhar, makhluk baru, anak manusia. Nah, saudara-saudara yang terhormat, maaf, ini sih yang punya qararin makin kawin dulu apa enggak? Ada orang yang sudah punya isi rahimnya, tapi belum pernah pergi sama penghulu. Belum pernah menghadap penghulu, belum kawin. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Ini bahaya pembangunan zaman sekarang. Anak sudah ada dalam rahim, penghulu belum didatangi. Maaf, saudara-saudara, sakit kepala saya. Berapa bulan yang lalu, seorang anak muda datang, Pak,
Minta tolong. Minta tolong apa? Saya lihat gambar bapak di koran. Gambar siapa? Kok bapak mengawinkan Cina kaya di Jakarta? Koran apa? Oh, kamu maksud Mas Agung? Iya, saya lihat. Nah, kenapa kamu kok bawa gambar itu? Tolong saya. Kenapa? Anak saya sudah 2. Sudah 2, saya sekarang beranak. Istri saya kawin itu sudah hamil. Hah? Saya tidak nanyakan apa anakmu sendiri, apa anak orang lain. Ini yang mengatakan saya sudah kawin, istri saya sudah hamil, baru saya kawini. Astagfirullahaladzim. Jadi mau sekarang? Tak jadi nikah, tak jadi tolonglah baharui kawin saya. Pak sebagai kiai tolong kawinkan saya. Saya boleh mengawinkanmu, tapi baiknya kamu pergi sama penghulu Pekalongan. Pergi sama penghulu lebih baik kamu. Saudara-saudara, ini bahaya umum sekarang di Indonesia. Apalagi melihat ini anak-anak muda berdansa-dansa, berdansi-dansi. Jalan bebas. Ya Allah, nanti kalau sudah ada isi baru pergi sama penghulu. Ini bahaya Indonesia sekarang, pembangunan namanya ini. Ini yang ditanyakan oleh Pak Emil Salim. Ini pembangunan untuk surga, pembangunan untuk jahanam. Banyak anak lahir sebelum kawin. Malah sudah kawin, sudah hamil. Saudara-saudara, ini yang kaji sebenarnya kaji. Sekarang kita mengaji ini. Hargai status nikah. Perempuan kulitmu itu belum boleh disentuh laki-laki kalau belum melalui nikah. Nikah itu melalui penghulu. La nikah illa bil wali. Tidak boleh nikah kalau tidak seizin wali. Di seorang laki-laki meminta anak perempuan kepada walinya. Saya ingin mengawini anak tuan, apa boleh apa tidak? Ini perkataan laki-laki meminta anak perempuan kepada walinya. Kalau wali mengatakan boleh, penghulu didatangkan untuk mengawinkan. Sesudah penghulu mengakadkan, saya kawinkan engkau dengan si fulana dengan mahar sekian. Kamu menjawab, saya kawinilah dengan mahar sekian. Qabiltu nikahaha. Saya terima nikahnya dengan mahar sekian. Sah ini menjadi istrimu. Boleh kulitnya kamu pegang, boleh kamu tidur sama-sama, dan boleh qararim makin kamu isi. Ini namanya mengisi qararim makin pada waktunya. Jangan dibawa anak perempuan belum kawin, belum apa, diajak bersetubuh. Qararim makin kamu letakkan di rahimnya. Kamu isi qararim makinnya. Kamu belum kawini. Masuk air manimu ke dalam qararim makin. Berubah menjadi daging, menjadi bayi. Kamu belum kawin. Sudah ada bayi dalam rahim. Salah ini. Kita harus menghargai tata tertib perkawinan. Kita harus menghargai status penghulu yang akan mengawinkan. Ini yang saya maksud dengan pengajian malam ini. Meminta supaya kita terhadap anak gadis hati-hati. Anak-anak gadismu jangan kamu biarkan dibawa laki-laki jalan-jalan malam. Ya Allah, setan ini kok anak laki-laki dengan anak perempuan jalan malam. Nanti sudah hamil baru dia minta penghulu.
Ke jahanam kita semua, anak haram ini, anak haram, anak haram. Maaf, saudara-saudara, ini jam. Tadi saya datang telat tadi 1/4 jam. Saya lihat ini saya sudah telat lagi mengaji 1/4 jam. Dia sudah berutang nanti. 1/4 jam. Udah. Saya lebih mengaji. Udah. Jadi, maaf, saudara-saudara. Masalah kawin, masalah kawin, masalah kawin. Dansa-dansa, perkawinan bebas. Kita ikat sekarang dengan tata tertib perkawinan yang baik. Inilah jalan yang sebagus-bagusnya bagi kita. Yang punya anak gadis, yang punya anak bujang, pakai telunjuk sekarang. Awas, awas, awas. Baik. Saudara ini, pada akhir pembicaraan ini saya rasa dada saya tidak tenang ini. Marah meluap. Sama-sama kita tenangkan, kita cari jalan yang baik. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'ina wa tawaffana muslimina ta'ibina walhiqna bis salihina. واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين واجعلنا يوم الفزع الأكبر آمنين وادخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا عالم الخفيات ويا جبار السماوات صل على محمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا واسمع واستجيب وافعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سبحان